Shalom jemaat terkasih, senang sekali saya Andi Duha dapat kembali menyapa Anda dalam Bethel News pekan ini. Berikut kami akan sampaikan kegiatan kategorial sepekan ke depan. Program Pelita Hidup, suatu program yang membawa kita pada pengenalan akan Kristus, disiarkan melalui YouTube GBI Bethel Kelapa Gading setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Ciptakan arena pujian dan penyembahan melalui doa pagi setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi secara online melalui aplikasi Zoom. Doa malam setiap hari Jumat pukul 7 di gereja lantai 2. Menara doa Sinode GBI setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi secara online melalui aplikasi Zoom. Menara doa onsite setiap hari Sabtu pukul 9 pagi di gereja lantai 4. Berikut akan kami sampaikan kegiatan pastoral yang dapat jemaat ikuti. Gathering Natal Wanita Bethel Indonesia hari Rabu 6 Desember pukul 10 pagi di restoran Angke Kelapa Gading dengan tema Kemuliaan bagi Allah dan Damai Sejahtera di Bumi. Natal BSM Bethel Senior Ministry hari Kamis 7 Desember pukul 10 pagi dilaksanakan secara onsite di gereja lantai 2, dilayani oleh Pendeta Lenawati Tanujaya. Ayo Oma dan Opa hadiri ibadah Natal ini untuk bersama-sama merayakan kelahiran Tuhan Juru Selamat kita. Minggu depan ibadah onsite GBI Bethel Kelapa Gading tanggal 10 Desember pukul 8 dan 10 pagi akan dilayani oleh hambanya PDP Christopher Santoso dengan tema Hidup di Hadapan Tuhan. Persiapkan waktu yang terbaik dengan hadir lebih awal sebelum kebaktian dimulai. Ibadah Natal Bethel Kids akan diadakan pada hari Minggu 10 Desember pukul 10 pagi dengan tema Glory and Peace. Kami mengimbau para orang tua untuk membawa anaknya dalam ibadah Natal Bethel Kids ini. Generasi muda, mulai minggu depan ibadah Bethel Youth dan Bethel Teens Kelapa Gading telah diliburkan. Ibadah akan aktif kembali di bulan Januari tahun 2024. Sampai jumpa di tahun depan dengan semangat yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah rangkaian kegiatan ibadah sepekan ke depan. Jika Anda membutuhkan informasi selengkapnya, dapat dilihat melalui Instagram GBI Bethel Jakarta. Selamat berakhir pekan dan jangan lupa untuk tetap senantiasa mengenalkan Kristus dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa baik. Puji Tuhan, tapi apapun keadaan Bapak dan Ibu dan Saudara yang hadir hari ini, saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu baik dalam kehidupan kita, amin. He never change, dia gak pernah berubah. Hari ini saya mau ajak jemaat yang dikasih Kristus untuk kita mau ambil sikap hati yang terbaik, meresponi hadiratnya Tuhan yang sudah ada di tempat ini. Hari ini dia rindu sekali untuk bisa berjumpa pribadi dengan kita. Tinggal kita yang meresponi akan hadiratnya, akan kebaikannya, akan pribadinya. Thank you Lord. Kau yang terindah Tuhan. Tidak satupun yang dapat menggantikan apa yang sudah Engkau lakukan dan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Walaupun seringnya keadaan kami juga gak baik Tuhan. Tapi Kau gak pernah tinggalin kami sedetik pun. Kau gak pernah lupa untuk tolong kami, lewatkan kami dari berbagai hal yang mungkin membahayakan hidup kami. Dan hari ini kami datang dengan penuh syukur. Bukan karena apa yang kebaikan-Mu yang sudah kami terima, bukan Tuhan. Tapi karena pribadi-Mu. It's only about You, Jesus. Kami datang Tuhan. We worship. Terima kasih Yesus. Sebab Kau baik Tuhan.
bahwa seluruh kehidupan kami adalah persembahan. Dan kami memberikan itu Tuhan sepenuhnya, seutuhnya untuk Kristus. It's from you and it's for you, Lord. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu, sebab karyamu indah Tuhan. Karyamu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus. Ku
hari ini kami mau responi Tuhan, hadirat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Lewat setiap kami Tuhan, bukakan setiap kebenaran baru Tuhan. Yang mungkin selama ini kami gak tahu, tapi hari ini biar Roh Kudus yang berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami bukan mau bawa masalah kami Tuhan, kami bukan mau bawa apa yang jadi pergumulan kami Tuhan sekarang. Yang terpenting adalah pribadi-Mu dalam hidup kami. Because you are our King, Raja kami yang hidup. Dan hari ini adalah tentang Tuhan Yesus Kristus saja. So thank you Lord. Kami mau memuji menyembah-Mu. Dan gak ada satupun yang bisa menghalangi kami untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita memuji Tuhan, bolehkah kita beri salam kiri kanan depan belakang kita. Kita sapa mereka dengan senyuman yang terbaik. Hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Come on. Saya yakin saudara tahu lagi ini. Mari sama-sama kita nyanyikan. Lukis cakrawala berangkai jagat raya, pencipta alam semesta.
Saya percaya Dia Tuhan yang bertahta dan berkuasa dalam hidup kita, amin. Sekarang saatnya adalah pilihan kita untuk mau ikut Dia atau enggak. Dan hari ini mungkin lagu yang akan kita nyanyikan termasuk baru buat beberapa orang. Tapi yang bisa, yuk kita nyanyikan lebih keras. Karena kita mau lewat lagu ini kita nyatakan bahwa pilihan kita hanya Kristus Tuhan Yesus kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang mulia turun ke dunia.
Saudara masih sanggup berdiri? Sanggup. Oke. Saya suka semangatnya. Mari kita datang. Siapa nanti kita yang terbaik? Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya firman-Nya yang ditulis dalam Alkitab. Even tulisannya sama. Tapi tiap hari dia bisa berbicara yang berbeda pada masing-masing kita. Tuhan, kami datang. Ketika kami nyanyi, Tuhan, bahwa kami memilih untuk ikut Tuhan. Kami gak main-main Tuhan dengan ucapan kami. Walau seringkali kami jatuh, tapi kami mau belajar percaya dan terus percaya. Kami memilih untuk ikut Tuhan. Again and again. Lagi dan lagi. Seperti ketika kami jatuh, ketika kami tinggalin Kau. Kau gak pernah menyerah dan selalu pilih Kau. Kau gak pernah bikin option B untuk hidup kami Tuhan. Dan karena itu kami mau ikut Tuhan. Terima kasih untuk terus-terusan pilih kami. Terima kasih untuk selalu serius dengan hidup kami. Hari ini kami mengatakan bahwa kami mau serius Tuhan untuk semua karena
Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah online ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Medan Peperangan Rohani. Mari kita baca ya Efesus pasal 6 ayat 10-13 yang berbunyi demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara, sebagai orang percaya kita harus sadar kita sedang berada di dalam medan peperangan rohani antara kuasa kegelapan yang berusaha menyerang kuasa terang. Nah, musuh kita yang terutama adalah si iblis. Alkitab berkata pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, jangan kita turun ke arena tanpa persiapan karena kita tidak sadar kita sedang berada di dalam medan peperangan rohani yang sangat berbahaya. Seperti satu kali ada seorang matador yang tidak turun ke lapangan untuk menghadapi banteng-banteng dengan membawa bendera merah, dia cuma pakai kaos merah. Wah, akibatnya banteng menyeruduk sana sini, waduh dia hampir mati saudara. Untunglah satu kali setelah dia berlari dia melihat ada satu tonjolan batu yang dia lompat ke atas akhirnya bisa lolos ke tribun. Semua orang tepuk tangan saudara. Minta difoto bersama. Gadis-gadis datang bahkan minta tanda tangan dan minta nomor handphone. Tapi kemudian orang ini bilang, saya nggak mau kasih tanda tangan, saya nggak mau difoto. Saya hanya ingin tahu satu hal, siapa yang tadi mendorong saya masuk ke lapangan? Loh, rupanya dia bukan matador asli. Matador aslinya belum datang, telat. Jadi rupanya ada orang iseng, ada orang di depan tribun itu pakai baju merah didorong, saudara-saudara. Jadi dia mengalami peperangan melawan si banteng tanpa menghadapi persiapan apapun. Untung dia nggak mati. Nah, dalam hidup ini kita juga harus sadar ada 3 medan peperangan yang berbahaya di mana kita harus bersiaga dan menang. Pertama, medan peperangan rohani yang berbahaya adalah pikiran kita. Tahukah saudara, setiap pikiran yang melintas di dalam benak kita itu berasal dari 3 sumber yang berbeda. Bisa dari diri kita sendiri, bisa dari Allah, tapi juga bisa dari si iblis. Nah, memang tidak semua pikiran jahat berasal dari si iblis. Namun si iblis bisa memanfaatkan dan menambahinya dengan saran-sarannya agar kemudian kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Kristus. Misalnya dalam Matius 16 ayat 23, Yesus pernah menghardik Simon Petrus. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Rupanya Petrus mengucapkan pikiran yang dibisikkan iblis ke dalam benaknya. Dan itulah yang ditolak oleh Yesus. Salah satu bentuk bisikan iblis kepada pikiran kita adalah pikiran yang negatif. Negatif terhadap orang lain. Saudara tahu menurut Wahyu 12 ayat 10, iblis itu disebut sebagai pendakwa. Seringkali kita punya pikiran negatif yang kemudian menuduh pasangan kita, menuduh istri kita. Ada ibu-ibu lagi ngobrol di lingkungan, hati-hati loh, suami saya gini-gini ternyata dia selingkuh dan sebagainya. Ada satu ibu selama ini gak pernah curiga. Waktu pulang ke rumah jadi curiga. Baju suaminya dicium-cium, jangan-jangan ada parfum yang lain dari wanita yang lain. Nah ini kan pikiran yang menuduh. Seorang suami bangun jam 2 dini hari karena mendengar handphone istrinya bunyi. Tidit, tidit. Lalu dia pikir siapa yang SMS istri saya ya pagi-pagi subuh seperti ini. Waktu dia lihat HP istrinya kaget. Karena tulisnya beautiful. Wah kurang ajar ada yang rayu istri saya. Dibangunkan istrinya. Ayo bangun ngaku. Siapa yang tulis beautiful? Istrinya juga bingung. Dia baca.
Dia pukul pundak suaminya. Jangan gampang nuduh ya. Kamu tahu ini bukan beautiful, baterai full. Tahu nggak katanya. Rupanya dia punya aplikasi kalau baterainya penuh bunyi, saudara. Nah ini kadang-kadang tuduhan-tuduhan yang ada di dalam kehidupan kita. Kadang kita punya pikiran negatif terhadap teman, terhadap pemimpin, bahkan terhadap Tuhan. Kita pikir Allah jahat kepada kita. Saudara, mari kita selalu jaga pikiran kita. Jangan sampai pikiran kita adalah pikiran yang negatif. Nah, ada juga pikiran rendah diri. Oh, kamu kurang cerdas, kamu kurang cantik, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, pikiran-pikiran negatif ini membuat kita merasa diri kita tidak bernilai, lalu kita iri terhadap orang lain. Seakan-akan orang lain lebih berhasil dari diri kita. Makanya saudara, kita harus menjaga pikiran kita dengan apa? Pikiran Tuhan yang mesti dimasukkan dalam pikiran kita. Waktu kita baca Alkitab tiap hari, saudara boleh baca Kompas, tapi Alkitab Kompas Kehidupan Sejati. Saudara boleh baca Jakarta Post, Jawa Post, tapi Alkitab adalah Sorga Post. Yang ketika engkau baca setiap hari, itu mengisi pikiran kita dengan pikirannya Allah. Filipi 4 ayat 8. Berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap, didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Makanya kita ini istilahnya harus punya penjaga di gerbang pikiran. Biasanya pos militer itu pasti ada penjaga di depan. Nah kita juga harus jaga pikiran kita. Seperti 1 Petrus 1 ayat 13 berkata, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Siapkanlah atau kendalikanlah akal budimu, pikiranmu. Jangan melantur, jangan biarkan pikiran-pikiran yang kotor, pikiran yang tidak benar, itu ada dalam pikiran kita. Jaga. Caranya, pikirkan hal yang positif. Gini saudara, kadang ada orang bilang, saya nggak mau pikir kotor, saya nggak mau pikir kotor, saya nggak mau pikir kotor. Yang datang apa? Pikiran kotor. Gimana supaya tidak pikir kotor? Pikirkan hal yang baik, yang berlawanan. Seperti kalau saya bilang sama saudara, ayo dalam 1 menit ini jangan pikir gajah, jangan pikir gajah, jangan pikir gajah. Jangan pikir gajah yang belalainya panjang, jangan pikir gajah yang badannya besar, jangan pikir gajah. Ayo, saudara lagi pikir apa? Pasti pikir gajah kan? Kalau saudara tidak mau pikir gajah, pikirkan yang lain. Pikir mobil, joknya bagus, setirnya bagus, warnanya menarik. Langsung saudara nggak akan pikirkan gajah, asal jangan pikir gajah naik mobil, itu masih ada unsur gajahnya saudara. Ya, kita tidak bisa menjadi orang rohani tanpa mengendalikan pikiran kita, perenungan kita. Kemenangan atau kekalahan itu dimulai dari pikiran. Dosa disusun di dalam pikiran. Renungan-renungan yang salah akan menguatkan kebiasaan buruk. Tetapi renungan yang benar itu akan mematikan kebiasaan yang buruk. Lagi pula pikiran mempengaruhi kesehatan. Kalau saudara selalu memikirkan hal yang menakutkan karena baca berita yang negatif, lihat TV juga berita-berita negatif, itu akan mempengaruhi tekanan darah, pernafasan, detak jantung, dan kita akan rugi, saudara. Ada seorang datang ke dokter, dia bilang, dokter, bisa nggak kasih saya resep cara supaya saya jadi kurus? Dokter periksa, dia bilang, nggak perlu kurus. Kenapa? Kamu ini ada sakit parah. 3 bulan lagi kamu mati. Hah? Yang benar dokter? Iya. Kalau kamu belum mati dalam 3 bulan kamu datang ke sini. Nanti saya kasih tahu. Waduh, pulang orang itu saudara. Gelisah, nangis. Dan ternyata setelah 3 bulan belum mati dia datang. Dokter katanya mati. Saya masih 3 bulan masih hidup nih. Iya tapi kamu kurus kan. Daripada saya kasih nasihat ini itu, kamu kalau pikirannya negatif kan kurus nih sekarang. Turun berapa kilo kamu? Ada 10 kilo kali. Ya itu nasihat saya. Saudara, jadi pikiran negatif menyebabkan dia menjadi kurus. Nah tentu jangan sampai kita kurus dengan cara demikian dong. Ya,
Karena itu Mazmur 19 ayat 15 berkata demikian. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Pemikiran kita, hati kita. Ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Ayo kita menang dalam peperangan di pikiran kita. Yang kedua medan peperangan yang harus kita waspadai adalah hati. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara tahu di dalam Alkitab Yesus Kristus lebih banyak bicara tentang masalah hati. Sikap hati daripada perkara yang lain. Karena hati merupakan pokok segala hal yang ada dalam hidup kita. Hati adalah sesuatu yang utama. Hati adalah manusia itu sebenarnya. Karena Amsal 27 ayat 19 berkata, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Jadi orang itu bukan gelarnya, bukan pangkatnya, bukan pekerjaannya. Orang itu adalah hatinya. Kalau hatinya bersih, hidupnya juga akan bersih. Hati itu menunjukkan sikap dan emosi kita. Kita seringkali benci dengan dan melawan dosa-dosa perbuatan. Berzina, mencuri, membunuh. Oh, dosa besar. Oh, saya tidak akan melakukan hal itu. Tapi kita membiarkan dosa emosi, dosa hati itu ada dalam hidup kita. Iri, sombong, pemarah. Oh, sama-sama dosa loh saudara. Kenapa orang Israel banyak yang mati di padang gurun setelah berputar 40 tahun? Dosanya apa? Bersungut-sungut. Ngomel, itu sikap hati yang tidak berkenan kepada Allah. Karena itu mari kita kendalikan sikap yang salah itu dengan pengucapan syukur. Tiap hari bersyukur, berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban, kata Alkitab. Mengucap syukurlah dalam segala hal karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Jangan sampai kita jadi orang yang penuh kepahitan, tidak mau mengampuni. Itu kan penyakit hati, saudara. Ibrani 12 ayat 14, 15 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Lihat saudara, kalau ada kepahitan dalam hati kita, lebih mudah dicabut ketika itu baru tunas kecil daripada kalau sudah berubah menjadi dendam yang sangat merugikan hidup kita. Jaga hati ini supaya bersih. Jangan ada biarkan hal-hal yang busuk terjadi. Markus 7 ayat 20-23 berkata, katanya lagi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Apa yang masuk tidak membuat kita najis. Apa yang keluar itu membuat kita najis, kata Yesus. Jadi babi yang masuk halal. Asal jangan banyak-banyak lah. Babi yang keluar haram. Saudara maki orang, babi lu. Wah itu haram saudara. Makanya hati kita ini perlu dijaga dari segala panah api si iblis. Ada penyakit hati yang bahaya. Misalnya apa? Tinggi hati, sombong. Oh, jauhkan diri kita dari kesombongan seperti itu. Tawar hati, kecewa, gampang tersinggung. Oh, biar kita tidak punya sikap demikian. Sakit hati, dipendam terus. 1000 tahun aku tidak akan lupa apa perbuatannya bagiku. Bodohnya sendiri kalau begitu. Mendua hati, percaya kepada Allah tapi mengejar mamon, materialisme yang seringkali membuat kita menyimpang dari Allah. Ini juga penyakit hati yang bahaya. Ayo jaga hati, jangan sampai pahit hati, jangan sampai kecewa. Tapi selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Nah, medan peperangan rohani ketiga yang kita harus waspadai adalah mulut. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kehidupan dan kematian itu sangat ditentukan dari bagaimana cara kita berbicara. Lihat waktu Hitler memerintah dan dia bilang, bunuh. Waduh, ucapan itu menyebabkan jutaan orang Yahudi mati loh saudara sekalian. Tapi kalau seorang hamba Tuhan
memberitakan kebenaran firman. Buka hati, engkau akan selamat karena Yesus juru selamatmu. Oh, orang yang mestinya masuk neraka berubah menjadi masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan itu sangat ditentukan oleh perkataan yang keluar. Saudara, makanya mulut kita harus menjadi alat Roh Kudus, bukan menjadi alatnya iblis. Mulut, lidah itu media netral, bisa dipakai untuk yang baik atau yang jahat. Makanya kita perlu berdoa seperti pemazmur dalam Mazmur 141 ayat 3 berkata, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Kalau ada omongan yang tidak berkenan, digembok aja Tuhan, berjaga-jaga pada pintu bibirku. Makanya saudara, kita jangan bicara negatif yang mengecilkan semangat orang, hati orang. Seperti 10 pengintai melihat kondisi tanah Kanaan. Wah, orangnya besar-besar, bangsa raksasa. Mereka akan menelan kita sampai habis. Sampai orang Israel ciut semua hatinya. Tapi kalau mulutnya seperti Yosua dan Kaleb berkata, memang musuhnya besar. Tapi Allah kita lebih besar. Kita yang akan menelan mereka sampai habis. Bukankah mulut itu menjadi mulut yang menguatkan orang lain, saudara? Nah, jadi hati-hati dengan kata-kata negatif. Apalagi gosip, ya. Hoax, hati-hati. Kita harus disiplin diri, tutup mulut. Kalau kita belum tahu duduk perkara yang sebetulnya. Kalau orang ke dokter, dokter saya sakit. Kadang-kadang dokter bilang gini, coba buka mulutnya A. Dilihat pakai senter tuh saudara. Rupanya sakit sehatnya orang bisa dilihat dari mulutnya. Nah sayang sekali banyak orang hatinya untuk Tuhan, mulutnya dipakai setan. Oh tidak boleh itu. Saudara tahu? Manusia rata-rata dalam 1 menit bisa mengucapkan 12-15 kata. Kalau dikumpulkan dalam setahun kita bisa menulis 300 jilid buku yang masing-masing tebalnya 100 halaman. Jadi kalau semua perkataan kita dicatat, kita bikin 300 buku loh saudara setahun. Luar biasa kan. Masalahnya judulnya apa? Seringkali judulnya negatif. Karena itu jaga mulut. Hindari percakapan yang sia-sia, yang tidak berguna, yang kosong, yang kotor, bahasa kebun binatang, mengkritik tajam orang lain. Kita harus meninggalkan kebiasaan buruk itu. Jangan mengucapkan kata-kata yang melukai, yang penuh dengan dendam. Tapi teladani apa yang dilakukan Yesus. Dalam 1 Petrus 2 ayat 22-23. Dikatakan ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara, mari jaga mulut kita. Bagaimana minta Tuhan menguduskannya. Seperti Yesaya ketika melihat Tuhan, dia berkata, celaka aku binasa. Aku najis bibir, aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibir pula. Tapi seorang malaikat mengambil bara api dengan sepit dari atas mezbah Tuhan, dikenakan kepada mulut Yesaya. Dan dia berkata, dosamu diampuni. Seringkali dosa itu dimulai dari mulut, makanya kita minta Tuhan menguduskannya. Dan mari kita belajar mengucapkan firman. Baca Alkitab, ucapkan firman, sampaikan firman. Itu membersihkan hati kita, membersihkan mulut kita. Siapa di antara saudara yang merasa seringkali setan berusaha mengelabui kita dalam peperangan rohani melalui pikiran kita, melalui hati kita, melalui mulut kita yang jahat. Hari ini mari kita bertobat dan berkata, Tuhan, biar pikiranku bersih, hatiku beres di hadapan Tuhan dan mulutku juga menyampaikan kata-kata yang menguatkan orang, menyampaikan firman, kesaksian, sehingga banyak orang terberkati dalam hidupku. Saudara, kalahkanlah si iblis melalui pikiran yang benar, melalui sikap hati yang benar, dan melalui perkataan mulut yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang rindu mendapatkan kemenangan dari Roh Kudus, mari taruh tangan di dada. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau adalah Allah Panglima bala tentara kami, dan Engkau memberikan kemenangan atas kuasa-kuasa setan yang berusaha menyerang kami melalui pikiran, melalui hati, melalui mulut. Dan mulai hari ini pikiran, hati, dan mulut kami dikuasai oleh
Roh Kudus, dikuasai oleh firman, sehingga kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Berkat atas kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Amin. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara sekalian, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Apakah sudah percaya roti yang diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah sudah percaya anggur yang sudah diberkati adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus kita dari segala dosa? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penebusan-Mu, untuk apa yang sudah Engkau lakukan. Biar hidup kami selalu bergantung kepada kebenaran firman-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Juga terima kasih untuk perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus. Amin.
teman-teman kami yang sedang mengalami sakit. Biar kiranya Tuhan Engkau sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan sakit penyakit kami. Kami juga berdoa buat mereka-mereka ya Tuhan yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Tuhan juga buka jalan ya Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk situasi negara kami menjelang pemilihan presiden, pemilihan umum ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga tolong situasi tetap aman, tetap kondusif. Dan juga Tuhan taruhkan ya Tuhan siapa yang harus kami pilih, partai mana yang harus kami pilih. Biarlah Tuhan Kau taruhkan di dalam hati kami semua. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Dan kami percaya Engkau menyertai kami semua. Mari saudara sekalian angkat tanganmu, siapkan hatimu. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari ini kekal sampai selama-lamanya. Bagi kita semua katakan amin. Amin. Ibadah kita telah selesai pada hari Minggu ini. Selamat pulang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.